Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Edwin Jonathan. Saya adalah mahasiswa semester 1, kelas 1D, program studi informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video ini, saya akan menanyakan kepada beberapa responden mengenai aktualisasi nilai-nilai kewarganegaraan. Nah, namun sebelum kita mulai, kita itu harus mengetahui dulu apa itu aktualisasi nilai-nilai kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan menjelaskannya ya. Aktualisasi nilai-nilai kewarganegaraan adalah proses di mana seseorang mengimplementasikan, menerapkan, dan mengekspresikan nilai-nilai yang menjadi dasar atau inti dari kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai tersebut biasanya melalui prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, partisipasi dalam kehidupan politik, toleransi, tanggung jawab sosial, dan semangat kebersamaan. Nah, aktualisasi nilai-nilai kewargaan ini melibatkan tindakan nyata untuk mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam berbagai konteks, seperti dalam interaksi sosial, partisipasi dalam proses politik, menjunjung tinggi keadilan, dan lain-lain. Dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung ke wawancaranya. Perkenalkan, nama saya Edwin Jonathan dari kelas 1D program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden saya. Bapak siapa? Dari Bapak Nandang pribadi. Ya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang kewarganegaraan. Apakah Bapak bersedia untuk menjawab? Siap. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu, kewarganegaraan menurut Bapak itu apa? Dari kacamata Bapak sendiri ya. Ya. Kewarganegaraan itu seseorang yang berada di suatu wilayah itu atau di suatu tempat di mana dia beridentitas sebagai warga negara tersebut. Ya, jadi gitu. dia sudah mendapatkan identitas sebagai warga negara di negara yang dia tinggal atau gimana? Ya, tepatnya begitu ya. Ya. Oke, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan kedua ya, Pak. Boleh. Oke. Pertanyaan kedua, kan pekerjaan Bapak di sini adalah sebagai satpam ya, Pak? Ya, betul. Nah, kan Pak Satpam itu ada kewajiban kayak menjaga keamanan begitu. Nah, mungkin ada gak sih maksudnya kayak kewajiban lain selain menjaga keamanan? Pasti ada. Ya. Ya, dimana niat kerja Bapak sebagai security keamanan ya harus membuat warga tersebut nyaman ya. Ya. Emang aman nomor satu kan. Ya. Terlebih lanjut kekeluargaan kan. Betul. Gitu. Jadi walaupun Bapak bukan warga sini, Ya. gitu, tapi Bapak berusaha untuk masuk terjun ke lingkungan tersebut, menjaga stabilitas ya. Ya. Gitu. Jangan sampai hanya untuk menjaga keamanan, setelah itu selesai aja kan ya. Itu di sini harus gimana diterapkan ya kekeluargaan kan. Itu. Jadi sekali lagi satpam bukan hanya untuk mengamankan, tetapi memberi kenyamanan untuk beliau tinggal. Iya. Apalagi Bapak sendiri di sini sebagai security perumahan kan. Iya, betul. Itu tugasnya bukan hanya untuk aman pulang, tapi memberi kenyamanan bagi mereka yang tinggal di sini ya. Iya. Itu baik itu dari gangguan bahasanya kriminal ya, ataupun dari ribut antar warga. Ya. Gitu. Ya, jadi nggak hanya soal keamanan, tapi juga tentang kenyamanan para ininya ya. Nah, itu warganya ya. Betul. Dan di sini kan Bapak mendapatkan hak sebagai gaji. Nah, hak itu gaji ya. Yeah. Nah, menurut Bapak itu apakah gajinya itu mungkin haknya itu sudah sesuai atau gimana? Kalau boleh jujur, ya. Seseorang tidak pernah merasa lebih. Betul. Itu pasti kurang. Kenapa? Saya sendiri sebagai satpam di sini pekerjaan pensiun. Dalam arti kata setelah istirahat dari kegiatan di pabrik ya. Oh iya, betul. Itu dimana di pabrik Bapak mendapat upah 5, sekian. Nah, tapi setelah pensiun mungkin orang menilainya dari
fisik ya. Iya, benar. Itu yang penting bisa bermanfaat lah. Hmm. Itu walaupun upah di sini minim, tapi bapak nyaman kan. Iya. Itu jadi upah gede kalau tidak nyaman kita tidak betah kan. Iya, betul. Tapi dengan upah kecil kalau kita nyaman betah. Iya. Gitu. Jadi seseorang pasti tidak akan puas dengan upah tersebut. Hmm. Alhamdulillah di sini warganya pengertian. Gitu. Jadi apa yang kita kerjakan ya, Iya. itu dia dapat perhatian, dapat pengertian dari warga tersebut. Jadi akhirnya ada kekeluargaan. Iya. Segitu deh. Iya. Oke, sekarang kita langsung ke pertanyaan ketiga aja terakhir ya, Pak. Kan tahun depan bakal ada pemilihan presiden baru ya, pemilu tahun 2024. Nah, mungkin Bapak ada harapan gitu untuk calon pemimpin bangsa ini? Pasti ya, pasti, apalagi bapak sekarang udah menjelang gimana lanjut usia ya. Iya, betul. Gitu, berpesan kepada masyarakat umumnya, warga-warga ya, itu pilihlah ketua atau pemimpin ya. Iya. Gitu, jangan hanya dia pintar dari bicara, tapi siapa dia sebelumnya ya. Iya. Gitu, jangan sampai mengecewakan. Yang lebih penting lagi di sini, mereka yang tanggung jawab untuk negara tersebut kan. Iya. Jadi bukan untuk kantongnya. Mm-mm. Gitu ya. Iya. Ya segitu apa gimana bahasanya? Kalau bertele-tele ya. Jadi emang luber ya. Iya. Langsung umum bebas dari rahasia. Tapi di sini saya berpesan kepada masyarakat ya. Gitu, bukan berhati-hatinya. Gitu, cuman sedikit jeli lah ya, untuk memilih suatu gimana presiden. Iya, calon presiden. Gitu, jangan sampai menyesal di kemudian hari padahal kita yang memilih kan. Iya. Gitu, oke demikian aja. Oh ya, berarti demikian wawancara saya. Perkenalkan, nama saya Egwin Jonathan dari program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, baiklah, kenalkan saya Kevin Andra Wijaya dan sekarang saya adalah seorang guru honorer di sebuah SMA negeri ya, di kota saya gitu. Ya, terima kasih. Ya, Apakah Bapak bersedia saya memberikan wawancara ini? Bertanya. siap bersedia. Baik. Oke, di sini saya ada beberapa pertanyaan ya, Pak. Yang pertama adalah kewarganegaraan menurut Bapak itu apa ya? Ya, kewarganegaraan itu menurut pendapat saya ya. Ini masalahnya ada dua hal yang bisa didapatkan dengan dua kewarganegaraan kan. Yang seperti yang kita tahu itu ada Ius Sanggul ini sama Ius apa satu lagi lupa saya ya, pokoknya yang berdasarkan tempat kelahiran sama satu lagi berdasarkan keturunan kan. Dan kita ini nganut negara kita Indonesia ini nganut berdasarkan tempat tinggal. Jadi bukan cuma menurut saya pribadi ya, bukan kewarganegaraan itu bukan cuma sekedar dari dua hal itu ya. Kalau berdasarkan kartu identitas, oke, kita nganut dua hal itu, antara kewarganegaraan berdasarkan tempat tinggal maupun keturunan tadi ya. Tapi kalau menurut saya selain dua hal itu, faktor yang paling nentuin juga itu jiwanya sendiri. Apakah jiwa nasionalisnya ada atau enggak berdasarkan tempat tinggalnya atau keturunannya itu tadi. Kalau dia ya misal dia itu keturunan Jepang dan dia itu tinggal di Indonesia. Nah, kan Bapak ini sebagai guru ya. Nah, kewajibannya kan seperti mendidik murid-murid gitu. Menurut Bapak ada nggak kewajiban lain selain itu gitu, sebagai guru? Sebagai guru ya, guru itu tugas memang dua utamanya, mengajar sekaligus mendidik. Kalau sekedar mengajarin kan ya kita tahu sendiri kan, misal 1 tambah 1 sama dengan 2 itu
pelajaran yang kita kasih tahu. Tapi kalau mendidik itu ini yang titik krusial guru itu itu sih yang jadi masalahnya. Karena eh, kami ini kan notabene sebagai guru itu harus membuat siswa itu bukan cuma sekedar lu cuma pintar aja, tapi harus juga berkarakter. Dan kita kan sebagai orang Indonesia juga harus membentuk dan mendidik siswa itu sebagai siswa atau anak yang berperilaku dan berpendidikan Pancasila seperti itu. Ya itu aja sih kira-kira. Kalau tugas lain paling sekedar apa namanya, bukan cuma tugas mendidik dan itu juga ya, apa namanya, mendidik dan membentuk karakter, tapi tugas guru itu juga sebagai orang tua kan secara nggak langsung. Dan ya kami juga kayak ada menemani siswa kayak gitu, mendampingi siswa melakukan segala hal sesuatu, tapi tetap memikirkan batasan antara siswa dan guru. Oke, tadi kan mengenai kewajiban ya, Pak. Nah, kan kalau kita melakukan Ya, kewajiban itu pasti mendapatkan hak ya. Nah, mungkin kan kalau kita ya bekerja benar, gitu, nah itu kan kita dapat hak berupa gaji. Nah, kan Bapak pasti mendapatkan benar. gaji dong. Ya, menurut Iya Bapak, benar. apakah gaji itu mungkin sesuai atau tidak dengan pekerjaan Bapak gitu? Kalau untuk ini gaji, ini saya ini jadi bongkar rahasia ya. Kalau untuk berdasarkan gimana ya, agak bingung juga gitu mau nyebut ya. Kalau dibilang sesuai atau enggak, ini tergantung instansi masing-masing sih, bagaimana cara mereka memperlakukan gurunya kayak gitu di sekolahnya. Kalau untuk saya sendiri, alhamdulillah cukup kok, udah wajar gitu aja sih. Tapi kalau untuk guru lain yang seperti kita tahu tuh, dengan kasus-kasus yang nggak usah dipertanyakan lagi, 1 bulan itu, waduh menakaskan banget. Saya yang sesama guru honorer juga rasanya sedih juga gitu. Kira-kira gitu aja sih kalau saya. Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan ketiga ini kan tahun depan itu akan dilaksanakan pemilihan umum untuk mencari calon presiden ya, Pak. Menurut Bapak gini, eh, ada nggak harapan atau saran untuk nanti kepada presiden yang mungkin bakal terpilih di tahun depan? Oke, untuk Presiden 2024 yang nanti akan terpilih, semoga segera baik itu masalah internasional yang sedang terjadi itu bisa selesai. Ya, itu aja sih dari saya. Ya, untuk permasalahan infrastruktur seperti sekarang kita terkendala jaringan internet, kemudian juga saudara-saudara kita sesama orang Indonesia yang ada di timur sana seperti Papua juga salah satunya itu juga masalahnya semoga selesai gitu. Dan juga gaji guru honorer yang masih benar-benar di bawah standar juga semoga diperbaikin untuk hal itu. Itu aja sih dari saya. Oke, sepertinya wawancara kali ini sudah cukup ya. Terima kasih kepada Bapak Kevin yang sudah membantu saya untuk wawancara ini. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Gwin Jonathan dari program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan di sini saya akan mewawancarai, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri. Ya, nama saya Nancy Damayanti. Ya. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Sedia? Oke, baik. Mungkin saya langsung bertanya saja. Untuk pertanyaan pertama,
yaitu apa itu kewarganegaraan menurut Ibu? Kalau menurut saya kewarganegaraan itu seperti kan kita kayak sudah tinggal di suatu negara seperti misalnya di Indonesia ini, terus kita sudah menetap dan kita itu mempunyai identitas identitas diri itu seperti KTP gitu, jadi kayaknya udah jadi warga negara asli gitu jadinya. Seperti itu aja sih menurut saya. Berarti kalau udah memiliki kartu identitas kayak gitu ya? Iya, jadi udah jadi warga negaranya udah pasti gitu. Sudah dianggap sebagai warga negara. Mungkin sekarang ke pertanyaan kedua. Nah, mungkin sebagai ibu rumah tangga, kewajibannya apa sih? Kalau ibu rumah tangga ya biasalah mengurus seluruh lah, biasa kalau ibu rumah ya masak lah, mengurus keluarga lah, semua kita pikirin lah untuk keluarga, misalnya dari mau berangkat suami buat anak, kayak mengurus seluruh inilah, mengurus rumah lah gitu. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu apa sih harapan Ibu? Kan sekarang kan tahun depan itu udah pemilihan presiden ya. Benar. Nah, nanti maksudnya kalau terpilih gitu, apa ada harapan itu atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada presiden yang nanti terpilih? Ya kita mah seperti biasa ya, yang penting ya mudah-mudahan ya Indonesia bisa lebih baik lagi, masyarakatnya juga makmur, kebutuhan yang biasa ya, kalau ibu-ibu biasanya ya bahan pokok ya, kalau bisa ya lebih terjangkau gitu kan, jadi kita juga nggak pusing mikirin ini apa uang belanjaan, bisa buat belanja ini bahan pokoknya ya. Nah, terus ya lapangan pekerjaan lah, biar nggak banyak yang nganggur, biar semua itu bisa berkurang lah yang lagi miskin apa gitu, biar semua bisa damai makmur gitulah, Indonesia lah yang terbaik lah. Oke, Aja Bu. sih. Oke, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sama-sama. Ya, mungkin sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Ya, baik, begitulah hasil wawancara saya dengan para responden tadi. Kesimpulan dari wawancara ini adalah kewarganegaraan itu merupakan suatu identitas terhadap suatu individu yang tinggal di suatu negara dan telah memiliki identitas warga sebagai warga negara, baik dengan surat atau berkas-berkas yang lain ya. Kemudian ternyata masih banyak warga yang merasa hak mereka itu masih belum sesuai dengan kewajiban mereka. Mereka memiliki kewajiban yang besar, namun hak mereka itu masih terasa kurang atau tidak cukup bagi mereka itu. Lalu yang terakhir adalah para responden juga berharap untuk tahun depan mereka mendapatkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang hebat, pemimpin yang dapat memimpin negara dengan baik, pemimpin yang dapat memajukan bangsa Indonesia ini. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi.